Apa sih Lebaran itu? Lebaran itu adalah apa sih itu Idul Fitri? Dari masjid ke terminal, dari masjid ke bandara, dari masjid ke pasar beli baju baru. Nggak puasa, ikut-ikut Lebaran. Di Lebaran aja, bapak-bapak sambil sahur di siang hari. Jadi itu patut dipertanyakan, apa itu sahur karena dia menstruasi berhalangan? Tapi tidak mungkin. Nah, jadi kita serahkan aja kepada Bapak itu. Saya dan kami semua, tim-tim saya, jika ada salah atau perkataan dari saya atau yang saya sampaikan tidak berkenan, kurang kalian suka, Umi mohon maaf lahir dan batin, minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin ya. Semoga kita semua dibersihkan hati, dibersihkan pikiran, dibersihkan perbuatan kita dari hal-hal yang tidak baik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Umi. Umi lagi mau sharing-sharing nih. Jadi tema kita hari ini adalah membahas tentang Lebaran Idul Fitri. Bentar lagi mau Lebaran nih, ya kan? Mau Lebaran, persiapan ibu-ibu, tahulah kita dapur, meja tamu penuh dengan wangi-wangi kue Lebaran dengan nastar, putri salju, putri apa lagi, putri duyung, putri ini, putri itu. Pokoknya kuenya penuh. Nanti hari Lebaran pertama penuh dengan lontong, bakso, sup, dan macam ragam makanan yang lainnya. Itu tradisi kita Lebaran. Apa sih Lebaran itu? Lebaran itu adalah perpindahan antara orang di masjid ke tempat mudiknya, dari masjid ke bandara, dari masjid, perpindahan kegiatan. Pertamanya kan pas Ramadan sering di masjid gitu. Setelah selesai Ramadan langsung pindah mudik, dari masjid ke terminal, dari masjid ke bandara, dari masjid ke pasar beli baju baru. Kalau Lebaran ini semua orang bisa merayakannya, baik itu orang yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan atau tidak pernah melaksanakannya. Siapapun, semua orang bisa melaksanakan Lebaran. Lebaran itu hanya tradisi. Lain lagi nanti kita bahas tentang Idul Fitri. Kalau Lebaran ini semua orang bisa memakan kue nastar, semua orang bisa beli baju baru, semua orang bisa ganti gorden baru, semua orang bisa menyambut tamunya dengan senang hati, walaupun tamunya kita nggak tahu pernah puasa atau enggak, tapi tetap Lebaran. Kalau udah pakai baju baru itu Lebaran. Semua orang itu merayakan Lebaran. Tapi kita tidak tahu dia merayakan Idul Fitri atau Lebaran, karena Lebaran itu hanya tradisi. Kalau kita nggak puasa, ikut-ikut Lebaran. Di Lebaran aja, nggak ikut Idul Fitri gitu. Jadi beda halnya dengan Lebaran dan Idul Fitri. Orang nggak puasa itu namanya Lebaran. Kalau orang yang melaksanakan ibadah puasa namanya itu Idul Fitri. Nanti kita jelaskan ya. Jadi kalau Lebaran itu bisa dilaksanakan, bisa diikuti oleh semua orang, baik itu ya orang Kristen, agama-agama yang lain, itu bisa mengikuti Lebaran dan mereka pun punya Lebarannya sendiri. Jadi kita dengan agama lain kan ada toleransi. Mereka juga boleh merayakan Lebaran seperti mereka bertamu, toleransi dengan kita itu boleh. Gitu, itu Lebaran, mereka juga merayakan Lebaran. Tapi lain halnya dengan Idul Fitri. Apa sih itu Idul Fitri? Mari kita simak apa itu Idul Fitri. Idul Fitri itu yaitu merayakan hari kemenangan, di mana umat Islam itu dalam bulan suci Ramadan itu telah menahan hawa nafsu, dahaga lapar, dan setelah selesai waktu yang telah ditentukan yaitu 1 bulan penuh, walaupun nanti ada yang tidak sampai, ada yang berbeda pendapat 29 hari, nggak sampai sebulan, itu kita serahkan kepada majelis ulama ya, karena seperti kata Nabi, jika kita tidak ada ilmu untuk melihat hilalnya, jadi kita
menyerahkan kepada yang lebih tahu daripada kita dan lebih mempunyai ilmu untuk melihat hilalnya. Jadi Idul Fitri itu secara spiritual juga mengeluarkan harta atau yang disebut zakat fitrah gitu. Artinya menyisihkan harta-harta kita itu zakat fitrah wajib ya sebelum kita merayakan Lebaran, sebelum kita membeli baju baru, sebelum kita membeli yang lain, zakat fitrah itu wajib kita bayar. Ingat, zakat fitrah itu wajib kita bayar ya. Dan kita juga harus membawa suasana Ramadan ke hari-hari kita walaupun Ramadannya udah berlalu. Jadi juga kita berdoa semoga Ramadan ke depan kita masih diberikan umur, kesehatan untuk menjalankannya. Jadi Idul Fitri itu hari kemenangan bagi umat Islam yang menjalankan ibadah puasa. Dan yang tidak melaksanakan ibadah puasa itu hanya merayakan Lebaran, tidak Idul Fitri. Tidak ada kemenangan ya. Jadi buat kita semua, Idul Fitri dan Lebaran itu apa sih bedanya? Tadi kan Umi udah bilang, kalau Lebaran itu semua orang bisa merayakannya, baik itu agama Islam maupun non-Islam. Itu bisa, toleransinya bisa berkunjung, bertamu ke rumah kita, itu nggak masalah. Dan itu dikhususkan kepada orang yang tidak melaksanakan ibadah puasa. Dan orang yang memiliki hari kemenangan yaitu Idul Fitri, yaitu orang-orang yang melaksanakan ibadah puasanya dengan penuh. Kecuali wanita ya, kecuali wanita karena dia memiliki hari spesialnya. Gak ada hari spesial bagi bapak-bapak untuk tidak berpuasa. Apalagi di warung-warung sering kita lihat bapak-bapak sambil sahur di siang hari. Jadi itu patut dipertanyakan, apa itu sahur karena dia menstruasi berhalangan? Tapi tidak mungkin. Nah, jadi kita serahkan aja kepada bapak itu. Berarti dia bukan merayakan hari kemenangan, tapi merayakan Lebaran. Tetapi ada juga bapak-bapak yang tidak berpuasa karena pekerjaannya terlalu berat. Itu ada keringanan bagi bapak-bapak yang memiliki pekerjaan terlalu berat, itu boleh berbuka, tetapi membayar fidyah dan membayar puasa juga. Tetapi bagi yang sehat walafiat tidak berpuasa, itu ditanggung dosanya sama pihak yang tidak berpuasa ya. Kita nggak bisa menghakimi orang. Bagi ibu hamil, menyusui, promil itu boleh, tapi nanti siap-siap pergantiannya ya, pembayarannya. Jangan lupa pembayarannya. Jadi itulah sedikit rangkuman atau pembahasan tentang Lebaran yang sebenarnya dalam Islam itu seperti apa, perayaan yang sebenarnya dalam Islam itu seperti apa. Dalam Islam itu tidak diwajibkan Lebaran itu harus baju baru, kue nastar, lontong dan lain-lain, itu tidak diwajibkan, itu hanya tradisi untuk merayakannya. Yang penting di Lebaran itu merayakan hatinya, ibadahnya, dan dia sudah melaksanakan kewajibannya sebulan penuh. Semoga yang dilaksanakan di bulan itu bisa dibawa ke bulan-bulan yang lainnya. Amin. Dan di bulan yang penuh keberkahan ini, dan kita akan menuju di hari kemenangan kita sebagai umat Islam yang menjalankan ibadah puasa, yang senang, gembira, dan bersemangat menjalankan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita semua dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan saya dan kami semua, tim-tim saya, jika ada salah atau perkataan dari saya atau yang saya sampaikan tidak berkenan, kurang kalian suka, Umi mohon maaf lahir dan batin, minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin ya. Semoga kita semua dibersihkan hati, dibersihkan pikiran, dibersihkan perbuatan kita dari hal-hal yang tidak baik. Amin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.